Ijazah itu bukan lagi menjadi satu-satunya bukti kemampuan seorang mahasiswa, tetapi ada aktivitas lain yang perlu pengakuan. Misalnya dia menekuni bidang jaringan komputer atau desain grafis, maka keahlian tersebut perlu diakui dengan sebuah sertifikat. Oke. Untuk sertifikasi internasional itu ada dari Microsoft. Langsung dari Amerika nih Pak? Langsung dari Amerika. Tanda tangani di sertifikatnya itu dari CEO-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses. Kita saat ini berada di dekanat Fakultas Ilmu Komputer. Kita lagi duduk santai bersama dua kolega dari Fakultas Ilmu Komputer. Dan kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi atau sertifikasi kompetensi, di mana di masa yang akan datang, bahkan saat ini pun mahasiswa sebelum selesai seharusnya memiliki sertifikasi kompetensi sebagai salah satu bentuk jaminan kualitas yang dimiliki oleh lulusan di sebuah universitas. Dan kita sangat beruntung kali ini kita disambut dengan baik oleh dua tuan rumah. Jadi kami dari tim podcast Rasmussen Indonesia disambut dengan baik oleh ada Pak Ramdan yang saya biasa panggil dengan Mr. Ramdan, dan di samping beliau ada Ibu Yulita yang biasanya kami sebut dengan Mem Yuli. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Apakah rebah pagi-pagi? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya senang dengan semangatnya yang semangat pagi, hari Jumat berkah. Baik, saya mulai dulu dengan Pak Ramdan. Pak Ramdan di sini sudah berapa lama mengajar dan mata kuliah yang diajarkan apa Pak? Ya, baik Pak Awal. Saya ini masuk di sini pada tahun 2010. 2010 Pak? Ya. Wah, sudah lama juga nih. Itu mungkin sekitar 10 tahun lebih ya. Iya. Ya, di sini saya mengajar mata kuliah jaringan komputer. Jadi fokus saya itu, bidang ilmu saya itu jaringan komputer. Seperti itu. Kalau di jaringan itu Pak, mohon maaf nih Pak, saya ini buta tentang IT. Jaringan itu biasanya kalau dalam dunia kerjaan biasanya mengarah kemana Pak? Kalau di dunia kerjaan? Ya, kalau di dunia kerja bisa menjadi sysadmin. Jadi dia bisa menjadi mengontrol server dalam suatu perusahaan. Server itu fungsinya apa? Menyimpan data-data perusahaan. Jadi data-data rahasia tersimpan di server, dan tentunya orang yang berada di situ adalah orang-orang yang betul-betul pakar dan bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi di jaringan. Jadi orang-orang yang bekerja di situ adalah yang sudah berkualifikasi di bidang jaringan, kurang lebih seperti itu. Oh, berarti perannya sangat luar biasa Pak ya dalam perusahaan. Nah, selanjutnya Mem Yuli di sini udah berapa lama dan mata kuliah inti yang diajarkan apa Mem? Awal bergabung saya di UMI sebenarnya diawali sebagai dosen luar biasa. Dosen luar biasa, ya. Dosen yang luar biasa begitu ya. Dosen yang dipanggil dari luar untuk mengisi kekosongan mata kuliah yang ada di sini. Jadi pada saat itu tahun 2007 saya bergabung sebagai dosen luar biasa. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya merasa sangat nyaman di sini Pak, sehingga tahun 2012 kemudian saya dipanggil untuk bergabung sebagai dosen tetap. Oh, nah ini terkait kenyamanan Bu, ini penting saya kira. Saya kira dimanapun kita bekerja, faktor kenyamanan hal yang penting. Luar biasa. Memang sih kalau dilihat ya, kalau kita interior dan outdoor dari fakultas ini semuanya sangat milenial. Selanjutnya kita lanjut ke hal yang penting, yaitu terkait dengan sertifikasi kompetensi. Nah, saya ke Mem Yuli dulu nih. Kira-kira seberapa apa sih sertifikasi kompetensi itu Mem? Kalau kita berbicara mengenai sertifikasi kompetensi, barangkali kita perlu paham dulu kompetensi itu apa. Iya, baik. Iya. Jadi kompetensi itu kan keahlian. Kita tahu bersama bahwa setiap program studi, bidang studi di perguruan tinggi tentu saja mengharapkan alumninya ketika selesai belajar dari program studi tersebut, dia sudah mampu mengimplementasikan kemampuannya yang sesuai dengan bidang studi yang sudah dia ikuti selama kurang lebih 4 tahun. Baik. Nah,
Dengan adanya sertifikasi kompetensi, tentu saja yang kita ketahui disebut dengan diploma suplemen itu akan membuktikan kompetensi apa saja, kegiatan apa saja berdasarkan rekam jejak akademik yang telah diikuti oleh mahasiswa selama kuliah di program studi tersebut. Nah, kita ketahui bahwa ijazah itu bukan lagi menjadi satu-satunya bukti kemampuan seorang mahasiswa, tetapi ada aktivitas lain yang perlu pengakuan. Nah, pengakuan terhadap aktivitas lain itulah yang kemudian akan tertuang di dalam SKPI ini. Oh, jadi mohon maaf nih Bu. Jadi nanti kalau mahasiswa selesai, itu mereka selain dapat ijazah, ada juga kertas lain yang menunjukkan tentang kompetensi yang mereka miliki atau bagaimana Bu? Mohon maaf tadi saya menjawab mengenai SKPI. Jadi dalam SKPI itu seharusnya tertuang kompetensi-kompetensi apa saja yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Khususnya misalnya di bidang ilmu komputer. Kita ketahui bahwa ilmu komputer itu banyak rumpunnya, Pak. Iya, baik. Banyak bidang di dalamnya, sehingga mahasiswa bisa memilih dia ingin menekuni bidang yang mana. Misalnya dia menekuni bidang jaringan komputer atau desain grafis atau pemrograman, maka keahlian tersebut perlu diakui dengan sebuah sertifikat. Oke. Supaya ketika selesai mahasiswa tidak perlu memegang banyak sertifikat jika dia memiliki banyak aktivitas atau kompetensi, maka dikumpulkan di dalam diploma suplemen yang namanya SKPI. Oh, jadi sebenarnya kompetensi ini seharusnya sebagai surat pemberitahuan bahwa anak ini betul-betul memiliki kualifikasi atau kualitas terutama pada hal yang telah disertifikasi di ini. Kira-kira begitu Bu ya? Iya, bahkan pemerintah mengharapkan dengan adanya SKPI itu alumni sebuah perguruan tinggi juga bisa diakui bukan saja secara nasional tapi juga internasional. Nah, ini terkait Bu, pengakuan SKPI secara nasional dan internasional. Saya mulai dulu ke Pak Ramdan nih. Pak Ramdan sebagai salah satu orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sertifikasi kompetensi di sini. Pertanyaan, apa sertifikasi kompetensi yang disediakan oleh fakultas kepada mahasiswa? Sebelum saya berbicara apa yang diujikan ya, ujian sertifikasi, mungkin saya berbicara dulu apa yang Vkom kerjasama dengan lembaga apa saja dalam hal sertifikasi. Baik Pak. Ada dua level, mungkin saya bisa katakan level ya. Itu level internasional dan juga level nasional. Wah, luar biasa Pak. Jadi sudah ada nih sertifikasinya sudah level internasional. Masya Allah. Saya kayaknya mau jadi mahasiswa di sini nih Pak. Untuk sertifikasi internasional itu ada dari Microsoft. Langsung dari Amerika nih Pak? Langsung dari Amerika Pak. Masya Allah. Ditandatangani di sertifikatnya itu dari CEO-nya. Oke. Dari Microsoft. Kemudian ada dari Cisco. Kemudian ada dari Mikrotik. Nah, itu basisnya adalah vendor atau perusahaan. Kemudian ada lagi lembaga pelatihan internasional seperti IC Council. Nah, IC Council ini dia melatih dan juga mensertifikasi bidang keamanan jaringan. Jadi ini bagi anak-anak yang tertarik dengan minat security atau security jaringan bisa mengambil sertifikasi bidang di bagian lembaga IC Council ini. Dan itu standarnya internasional. Jadi begini Pak, kalau misalnya mahasiswa kita memiliki sertifikasi itu, apakah dimanapun di negara di dunia ini diterima? Iya Pak, jelas. Karena itu adalah levelnya internasional. Jadi walaupun dia misalnya lulusan dari UMI dan dia misalnya lulus dari sertifikasi internasional tersebut, ketika melamar kerja ke luar negeri, saya yakin itu diterima Pak. Oh, berarti mahasiswa Vkom ini sudah bisa mendaftar di Silicon Valley Pak ya? Saya rasa bisa Pak. Dicoba saja. Ya, baik. Bagaimana dengan level nasional Pak? Kemudian yang level nasional, kalau level nasional sendiri, Fakultas Ilmu Komputer itu bekerja sama dengan BDI, Balai Diklat Industri. Di bawah pemerintah Pak ya? Ya, di bawah langsung pemerintah. Baik. Untuk BDI ini, dia bekerja sama juga dengan BNSP. BDI melakukan pelatihan, kemudian untuk sertifikasi nasionalnya yaitu dari BNSP. Ya. Jadi ketika mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut, maka dia akan dilatih, kemudian nanti disertifikasi oleh BNSP. Dan ketika lulus maka dia mendapat sertifikat berlevel nasional. Oke.
Berarti yang sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP itu bersifat nasional, Pak. Nasional. Nah, sekarang kalau begitu kompetensi apa saja yang disiapkan oleh fakultas ini kepada lulusannya? Jadi semua lulusan ini memiliki sertifikat kompetensi yang telah diteskan di fakultas ini. Sertifikasi apa saja, Pak? Ya, kalau misalnya untuk yang kita kalau berbicara di Fakultas Ilmu Komputer sendiri, itu ada Azure Data, itu dari Microsoft punya. Iya. Kemudian Azure Cloud, ya, itu dari Microsoft juga. Kemudian kalau IC Council itu banyak, ada namanya CSCU, itu sertifikasi keamanan jaringan level dasar. Kemudian ada kalau dari Mikrotik sendiri ada MTCNA, kemudian ada MTCRA. Kemudian kalau yang di BDI itu ada namanya pelatihan animasi 3 dimensi aset. Kemudian ada juga 3 dimensi tiga dimensi aset dan 3 dimensi animasi. 3 dimensi animasi dan aset. Berarti ini, Pak, ini nanti semua mahasiswa kita apakah mendapatkan sertifikasi itu? Kalau mereka atau ada syarat yang mereka harus penuhi untuk mendapatkan sertifikasi tadi ini? Ya, untuk melakukan ujian sertifikasi khususnya yang tadi yang level internasional itu adalah orang-orang yang sudah punya, mungkin bisa saya katakan sudah di semester 5 atau 6. Karena ujiannya itu adalah ujian yang memang mahasiswa tersebut sudah memiliki basic sebelumnya. Oke. Untuk mahasiswa yang sebelumnya itu misalnya semester 1 belum, saya rasa itu belum bisa. Mungkin di semester 6 atau 5 itu sudah bisa mengikuti sertifikat tersebut. Terkait dengan BDI yang tadi disampaikan Pak Ram, dan saya dengar-dengar nih Pak, katanya BDI itu gratis ya atau bagaimana? Mungkin Pak Ramdan saya tambahkan penjelasan Pak Ramdan. Jadi salah satu keuntungan dan ketertarikan kami kenapa berupaya melanjutkan kerjasama dengan BDI yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, karena banyak sekali benefit yang diberikan kepada peserta, Pak. Selain karena kegiatan pendidikan dan pelatihan yang gratis diisi oleh instruktur yang berpengalaman, tambahan lain adalah mahasiswa diberikan uang saku, diberikan uang transportasi, akomodasi, jadi semuanya free. Jadi memang BDI ini punya program untuk menciptakan 1.000 tenaga kerja IT yang bersertifikasi, sehingga memang didukung oleh fasilitas yang memadai dan diberikan tambahan. Berarti beruntung sekali mahasiswa kita ini ya, karena selain mereka dikasih pelatihan gratis, diberikan fee, dikasih transfer apa segala macam, makanannya juga bagaimana Pak? Dijamin juga? Dijamin Semua, wah enak sekali nih Pak. Jadi setelah mengikuti pelatihan bisa jadi gemuk ini Pak. Gemuk secara fisik maupun secara intelektual tentunya. Baik, terima kasih Pak. Nah, apakah semua mahasiswa yang ada di Vkom ini bisa langsung mengikuti setelah mengikuti sertifikasi itu, maka sertifikatnya itu langsung disandingkan dengan ijazahnya atau bagaimana Bu? Jadi untuk apakah mahasiswa semua memiliki kesempatan? Tentu saja kami membuka kesempatan untuk semua mahasiswa. Ya. Kenapa kami bekerja sama dengan beberapa lembaga diklat dan lembaga yang menerbitkan sertifikat kompetensi untuk menjangkau banyaknya jumlah mahasiswa yang tentu saja untuk BDI karena ada kuota yang mereka tentukan, sehingga kami bekerja sama dengan pihak lain supaya semua bisa dijangkau. Menarik Bu, jadi supaya menjangkau banyak mahasiswa, kita bekerja dengan banyak lembaga. Iya, betul Mas Allah, betul. Jika ditanyakan apakah nanti setelah selesai kemudian kita sudah terbitkan SKPI, jadi kami melakukan proses yang bertahap Pak. Jadi sejak manajemen kami di tahun 2018, karena SKPI ini butuh banyak penyesuaian birokrasi, sehingga untuk sementara sudah 1 tahun terakhir kami membangun sistem untuk penerbitan SKPI. Sistem ini dengan harapan adalah semua aktivitas mahasiswa bisa terekam di sistem tersebut, sehingga pada saat sudah menjadi alumni, sistem sudah bisa otomatis mengeluarkan sertifikat pendamping ijazahnya. Oke. Jadi hingga saat ini untuk sementara surat
keterangan pendamping ijazah untuk sementara masih kita terbitkan secara manual, belum by system. Selain itu, yang tercantum dalam SKPI juga untuk sementara ini adalah masih beberapa kegiatan-kegiatan sertifikasi saja. Nah, sementara kita tahu bahwa di SKPI itu juga seharusnya bisa merekam aktivitas-aktivitas co-curricular dan non formal dari aktivitas mahasiswa. Oke, gini, berarti begini Bu, saya dengar-dengar nih, nanti ketika mereka selesai mengambil tes sertifikasi, mereka juga ada dapat gelar. Bisakah ditulis gelar itu di belakang namanya? Atau contoh nama misalnya Pak Ramdan apa gitu gelarnya gitu, bagaimana Bu? Iya, beberapa lembaga membuka jenis kegiatan sertifikasi bergelar dan non gelar. Nah, tentu saja bergelar dan yang tidak bergelar ini memiliki tingkat konten uji yang berbeda. Nah, untuk yang bergelar sendiri ada yang sifatnya dapat digunakan seumur hidup, ada juga yang harus ada level atau tingkatan jenjang uji kompetensinya supaya gelar itu bisa dipertahankan atau bertambah gitu. Jadi mulai dari fundamental, kemudian intermediate sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau ditanyakan apakah bisa digunakan seumur hidup, seperti yang tadi di awal bahwa ada gelar tertentu yang bisa digunakan seumur hidup, ada juga yang akan berubah sesuai dengan level jenis kompetensi yang diikuti. Ada, seingat saya ada gelar apa MOS apa ya MT apa gelar-gelar seperti itu. Bagaimana itu Pak Ramdan gelar-gelarnya? Untuk yang bergelar di sini kami bekerja sama dengan Microsoft. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Yuli bahwa itu ada apa ya jenjangnya. Ya. Kalau yang MOS itu dia levelnya adalah Office. Jadi dilatih seperti Word, Excel, PowerPoint. Ketika lulus dari situ maka dia bergelar MOS. Berarti nama saya Awaldin Samsu, MOS. MOS, iya. Oh, MOS bukan MOS ini Pak ya, MOS ketua. Oke. MOS Ya. itu kepanjangannya apa Pak? Microsoft Office Specialist. Oh, Microsoft Office Specialist. Ya. Oke, baik. Jadi itu yang bahan ujinya itu per bidang. Jadi misalnya mahasiswa ingin mengambil ujian MOS, maka dia harus pilih apa MOS Word, MS Word, atau MS Excel, atau MS PowerPoint. Jadi dia dikatakan betul-betul valid ilmunya ketika lulus nanti. Artinya dia memang bidang Word, memang dia sudah pakar di situ. Nah, pertanyaan begini Pak. Dengan banyaknya program sertifikasi yang telah dimiliki oleh Fakultas Ilmu Komputer ini, pertanyaannya adalah apakah memungkinkan fakultas lain datang ke sini untuk mengambil sertifikasinya, atau mungkin orang luar mau juga mengambil sertifikasi di sini? Karena saya yakin tidak banyak lembaga yang mendapatkan kepercayaan untuk melakukan sertifikasi. Misalnya mungkin ada yang lembaga mensertifikasi tapi secara fasilitas tidak siap. Ada lagi yang menginginkan hal yang sama tetapi tidak memiliki pengajar yang berkompeten. Nah, pertanyaannya, bisakah orang dari luar itu datang juga untuk mengambil sertifikasi hal yang sama? Dan terakhir Pak, kalau bisa juga pengajarnya dari mana gitu? Terima kasih Pak. Oke, sangat menarik ini Pak pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya selalu menarik Pak. Bagi misalnya peserta ya di luar Fakultas Ilmu Komputer atau di luar bidang ilmu komputer, sangat mungkin untuk mengikuti ujian ini Pak. Ujian sertifikasi di Vkom. Baik. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang-orang misalnya di luar sana yang bukan bidang ilmu komputer. Karena di sini ada namanya tadi MOS. MOS itu bisa berlaku untuk selain yang bidang ilmu komputer, bidang IT. Baik. Misalnya bidang bahasa, sastra dan seterusnya itu bisa ikut pelatihan dan sertifikasi di sini. Kemudian pengajarnya sendiri tentunya adalah orang-orang yang telah tersertifikasi sebelumnya. Jadi yang mengajar itu adalah yang telah tersertifikasi dan mengikuti pelatihan sebelumnya. Oh, jadi mereka sudah mengikuti TOT Pak, gitu ya? Ceritanya, kemudian nanti mereka itulah yang akan mengajarkan peserta yang akan mengikuti ujian dan pelatihan nanti seperti itu. Berarti Pak Ramdan salah satu pengajar nih. Ya, Ya, TOT-nya dulu saya mau tahu nih, TOT-nya di mana Pak Ramdan? Waktu pergi TOT di mana Pak? Surabaya. Di Surabaya Pak. Iya, di Surabaya. Oke. Kalau Ibu Yulita di TOT-nya di mana Mem? Di sini Pak, kalau saya kebetulan untuk bidang sertifikasi yang pernah saya ikuti untuk TOT Ya. training. Jadi training yang saya ikuti adalah training untuk
instruktur yang akan mengajar. Oh, berarti ibu ini melatih Pak Ramdan begitu ya, seperti itu ya? Yang saya ikuti waktu itu seperti itu di BNSP. Iya. Jadi dia pelatihnya pelatih gitu ya. Ya, pelatihnya pelatih. Baik. Oh, di mana, Mem? Waktu itu pelaksananya Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer. Kebetulan sertifikat yang dikeluarkan juga oleh BNSP. Baik, luar biasa. Berarti dosen-dosen kita di ilmu komputer ini sudah memiliki sertifikasi untuk mengajar begitu ya. Dan ini menambah bobot kualitas dari fakultas ini, luar biasa. Saya jadi pengen ini Bu, Bapak Ibu kuliah di sini. Mudah-mudahan. Kalaupun tidak saya, mungkin keluarga saya, dan saya sudah berpikir merekomendasikan beberapa orang untuk masuk di tempat ini. Apalagi kalau kita berbicara masa depan, maka tidak akan sulit mendapatkan sesuatu hal yang tidak dikaitkan dengan IT. Dan saya kira jantung masa depan kita ada di situ. Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini kepada Pak Ramdan. Kalau misalnya orang dari fakultas lain atau orang dari luar mau mendaftar, itu apakah datang langsung menghadap ke Pak Ramdan, Ibu Yulita, atau bagaimana Pak? Untuk pendaftaran sendiri, kita sudah membuatkan platform berbasis web. Jadi walaupun misalnya peserta itu ada di luar Makassar, bisa mendaftar dari tempatnya tersebut. Tapi ada beberapa skema, khususnya pelatihan itu harus memang datang ke Fakultas Ilmu Komputer. Seperti ujian MOS itu harus datang karena perangkat yang dibutuhkan itu adalah perangkat yang memiliki spek tertentu. Oh, baik. Seperti Office yang harus original, kemudian berapa prosesornya, berapa RAM-nya, dan seterusnya, itu harus terukur. Kemudian jaringan komputernya harus stabil. Jadi mereka harus datang ke Fakultas Ilmu Komputer sekalian, mungkin silaturahmi ke sini. Ya, baik. Kalau pelatihannya bagaimana Pak? Apakah misalnya saya ini kan MOS, mungkin pengetahuan saya tentang MOS ada. Cuman kalau saya ingin mengambil sertifikasi itu supaya lebih make sure bahwa memang saya bisa, apakah kira-kira saya bisa ikut pelatihan Pak? Saya rasa bisa Pak, karena selama ini yang kami latih itu ya mungkin dalam 1 minggu dilatih, semua yang alhamdulillah yang ikut itu rata-rata lulus Pak. Okay. Setelah dilatih melalui proses pelatihan kurang lebih 1 minggu, kemudian mengikuti ujian sertifikasi, alhamdulillah 90% bisa masuk materi kami yang kami latih. Ujian sertifikasi. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kita sampai di penghujung acara. Sekarang kami minta mungkin closing statement dari Ibu Yulita yang jelasnya bahwa saya merasa fakultas ini menjadi jantung masa depan untuk mungkin untuk Makassar atau Indonesia, karena kita sekali lagi jantung masa depan ada di IT. Baik. Mungkin selanjutnya terakhir Bu, silakan closing statement. Kita awali dari Bu Yulita. Ya, saya ingin menyambung saja tadi pernyataan dari Mr. Awal. Memang ketika saya diskusi dengan Pak Dekan, memang salah satu tujuan kami di Fakultas Ilmu Komputer ini adalah menjadikan Fakultas Ilmu Komputer sebagai salah satu lembaga yang mencetak SDM bidang IT, menjadi center dari terciptanya sumber daya manusia yang memang handal di bidang IT di Kota Makassar. Makanya di masa amanah ini kami berupaya untuk menyediakan fasilitas, sarana prasarana yang berstandar supaya bisa mendukung berjalannya semua aktivitas pembelajaran di bidang IT. Demikian juga dengan supaya bisa mendukung terlaksananya sertifikasi bidang IT, karena tentu saja seperti yang kita tahu, IT itu berkembang terus Pak, dan dalam waktu yang relatif tidak lambat, sangat cepat, sehingga kami juga harus menyesuaikan. Oleh karena itu, supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan di luar sana, maka kita berupaya untuk menyiapkan juga fasilitas dan sarana pembelajaran yang memadai. Saya yakin Bu, dengan apa yang telah kita sampaikan tadi, kampus ini akan menjadi center of excellence di IT, apalagi dengan banyak hal yang telah dimiliki, mulai dari dosen-dosen yang sudah tersertifikasi, atmosfer tempat belajar yang luar biasa, fasilitasnya yang memang sudah terstandar. Saya yakin insya Allah kita hal ini bisa tercapai. Terakhir dari Pak Ramdan, silakan Pak. Mungkin begini yang perlu saya sampaikan, bahwa kalau kita bicara masalah IT, ya,
perkembangan di dunia IT itu sangat pesat seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Kalau kita bicara misalnya produk ya, produk saja itu misalnya handphone. Handphone itu dari spek satu ke spek lainnya itu jaraknya tidak jauh keluarnya ya. Itu baru dari sisi produk. Nah, kalau kita berbicara lagi masalah ilmu, lebih-lebih lagi. Khususnya di bidang programmer misalnya, itu bahasa programmer itu cepat sekali berkembang. Misalnya baru menguasai satu, tahun berikutnya sudah muncul lagi bahasa yang berikutnya. Jadi ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan IT yang begitu cepat, maka tidak akan bisa kita bersaing. Saya pikir seperti itu, Pak. Jadi kalau kita misalnya dari sisi kampus itu misalnya tidak ada inovasi-inovasi yang dilakukan, baik dari sisi skillnya dan infrastrukturnya, saya rasa tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, khususnya mungkin IT seperti itu. Mungkin ada permintaan terakhir nih Pak, kalau bisa mungkin di closing dengan menyampaikan kepada pemirsa, penonton, bagaimana cara mendaftar sertifikasi di Vkom Pak. Jadi penting Pak untuk silakan Pak. Bagaimana cara mendaftarnya Pak? Untuk mendaftar di sertifikasi di Fakultas Ilmu Komputer UMI, cukup mengunjungi website studio.vkom.umi.ac.id. Nah, di situ ada form registrasi, silakan mengisi datanya. Kemudian silakan memilih skema ujian yang akan dilaksanakan. Di situ kami sudah membuka beberapa skema ujian ya. Kemudian yang BDI juga ada platformnya tersendiri. Bisa nanti mengikuti bisa juga melihat perkembangannya di webnya Vkom, vkom.umi.ac.id. Di sana nanti akan menemukan flyer tentang hal itu. Jadi silakan mengunjungi website yang sudah kami sediakan tadi untuk melakukan registrasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ramdan, Mr. Ramdan dan Yulita. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kita berada di dekanat ini, di lobi dekanat, kita bincang santai. Kesimpulan yang saya bisa sampaikan bahwa Fakultas Ilmu Komputer adalah sebuah fakultas yang milenial, yang tidak hanya sekedar milenial tetapi mempersenjatai, saya boleh katakan, dosen dan mahasiswanya dengan berbagai sertifikasi sebagai bentuk jaminan kualitas dan bisa menjadi center of excellence IT, perkembangan IT terutama di Makassar dan Indonesia Timur. Dan saya yakin saat ini sudah nama fakultas ini sudah berkibar dengan berbagai prestasi yang telah dimiliki. Bagi Anda yang terutama yang Anda ingin belajar, silakan belajar di sini, baik mahasiswa baru ataupun yang ingin mengambil sertifikasi. Selamat sampai jumpa di seri selanjutnya dengan pembahasan yang tentunya tidak kalah menarik dengan apa yang kita lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.